Saudara, 6 dari 10 pengikut Rizik Syihab tewas ditembak polisi di Tol Jakarta Cikampek dini hari tadi. Kapolda Metro Jaya mengatakan ke-6 pengikut pemimpin FPI ditembak karena melakukan perlawanan. Dalam keterangan persnya, Irjen Fadil Imran menjelaskan polisi melakukan penyelidikan setelah mendapat informasi adanya rencana pengerahan massa mengawal Rizik Syihab terkait pemeriksaan hari ini. Informasi tersebut kemudian diselidiki, polisi kemudian membetuti kendaraan pengikut Rizik di Tol Jakarta Cikampek. Namun upaya polisi mendapat perlawanan. Pengikut Rizik melawan polisi dengan senjata api dan senjata tajam sehingga polisi menembak mati 6 dari 10 pengikut pemimpin FPI tersebut. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Sejumlah barang bukti penyerangan polisi oleh pengikut Rizik Syihab digelar di halaman Polda Metro Jaya. Dari hasil penyelidikan sementara ada 2 pucuk senjata api jenis revolver dengan beberapa butir peluru dan sejumlah senjata tajam berupa katana dan celurit. Diketahui peristiwa penyerangan itu terjadi di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Saat diserang, 6 anggota Polri tidak mengalami luka. Kapolda Metro Jaya mengimbau Rizik Syihab untuk mematuhi proses hukum. Kapolda berharap Rizik memenuhi panggilan pemeriksaan. Senada dengan Kapolda, Pangdam Jaya Majen Dudung Abdurrahman mengatakan akan terus membantu polisi dalam penegakan hukum. Kami menghimbau kepada saudara MRS agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami tim penyidik akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, kami, saya dan Pangdam Jaya menghimbau kepada saudara MRS dan pengikutnya untuk tidak menghalang-halangi proses penyidikan. Karena tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dipidana. Dengan undang-undang yang diatur akan memberikan perbantuan Kamtibmas dan penegakan hukum. Tadi yang sudah disampaikan oleh Kapolda dan Kodam Jaya akan mendukung penuh
tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kami solid dan saya minta yang disebutkan tadi MRS segera mengikuti aturan-aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Ya, kami akan tegakkan bersama-sama dengan Polda Metro Jaya. Terima kasih. Pasca penyerangan, situasi di Petamburan Jakarta Pusat tampak sepi. Sejumlah anggota dan simpatisan FPI terlihat di area depan. Meski demikian, anggota TNI dan Polri tetap melakukan penjagaan. FPI melalui pengacaranya Aziz Yanwar tidak menyebutkan keberadaan pemimpin FPI Rizik Syihab dan keluarganya pasca penyerangan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan penyerangan polisi oleh pengikut Rizik Syihab, sudah ada jurnalis Kompas TV Imron Fadilah dari Petamburan Jakarta Pusat dan Adi Wahadi dari Karawang, Jawa Barat. Saya ke Adi terlebih dahulu. Adi, bagaimana situasi di lokasi penyerangan polisi oleh pengikut Rizik Syihab? Apakah ada olah tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan hingga sore ini? Rizka, Clarissa dan juga saudara, berdasarkan pantauan kami tadi di lokasi, tepatnya kilometer 57, kami tidak melihat adanya aktivitas kepolisian maupun aktivitas lainnya di lokasi. Begitupun dengan lokasi yang kami pantau berada di titik KM50, baik menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya, kami tidak menemukan sama sekali sisa atau serpihan apapun di lokasi tersebut. Dan dapat kami informasikan bahwa lokasi tersebut yang merupakan di kilometer tol Jakarta Cikampek yang merupakan jalur padat kendaraan dari Jakarta maupun dari Cikampek saat ini terpantau cukup lancar. Tidak ada halangan atau hambatan lainnya yang terjadi di lokasi kejadian. Kami juga mencoba bertanya kepada warga sekitar. Mereka cenderung tidak mengetahui apa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 00 tadi malam tersebut. Mereka tidak mendengar suara apapun dan dianggap normal. Tidak ada kejadian apapun di lokasi KM57 tersebut. Bisa saya gambarkan bahwa lokasi KM57 ini berada 3 km jelang Karawang Barat dan sekitar 5 km menuju Karawang Timur. Posisi ini bertengah-tengah tepatnya di wilayah Desa Pinayungan, Kecamatan Teluk Jambe Timur, dan lokasi tersebut tidak terlalu jauh dari pemukiman warga. Namun berdasarkan pantauan kami di lokasi, warga sekitar tidak mendengar bahwa pada pukul 0 tersebut terjadi penangkapan atau sedikit kerusuhan. Dan saat ini kondisi arus lalu lintas yang kami pantau dari Jakarta pun dari RS Cikampek tidak terjadi pelambatan atau kemacetan dari kedua arah tersebut, Rizka. Apakah dari pihak kepolisian setempat ada yang masih mencari saksi di sekitar lokasi atau barang bukti lain di sekitar lokasi? Karena kita tahu tadi Kapolda Metro Jaya juga sudah merilis barang bukti. Tapi masih adakah dicari saksi ataupun barang bukti lain di tempat kejadian perkara, Adi? Konfirmasi itu masih saya tunggu. Namun berdasarkan pantauan kami pada siang tadi tidak ada aktivitas apapun di lokasi. Dan warga setempat pun tidak ada yang mengetahui bahwa malam tadi telah terjadi peristiwa antara polisi dan MRS tersebut. Berdasarkan pantauan kami di lokasi, kendaraan memang berjalan lambat, namun ini terpantau cukup lancar karena jam-jam tersebut merupakan jam sibuk. Banyak kendaraan yang dari arah Cikampek menuju Jakarta maupun dari Jakarta menuju Cikampek. Mengingat jalur tol ini cukup ramai dilintasi kendaraan dan namun demikian arus lalu lintas masih tetap lancar, Friska. Boleh Anda gambarkan kembali, Adi, lokasi tepatnya di mana? Ini mengarah ke mana lokasi TKP ini? Pantauan kami tadi ke lokasi sekitar pukul 13.00. Lokasi ini berada di Desa Pinayungan, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Lokasi ini tidak terlalu jauh dari pemukiman warga. Namun ada warga yang tinggal di sekitar jalan tersebut dan kami sempat menanyakan kepada warga sekitar terkait peristiwa tadi malam. Namun warga yang ada di lokasi tersebut tidak mengetahui apa-apa. Dan lokasi ini bisa dijangkau menggunakan jalur tikus dan tidak bisa dilintasi oleh kendaraan roda 2 kalau dilintasi dengan menggunakan jalur tol. Dan lokasi tersebut bisa dilintasi menggunakan jalur tol dari Karawang Timur ke arah Jakarta
tepatnya dari kilometer 55 menuju kilometer 50 sekitar 5 kilometer. Dan kalau ditempuh dari arah tol Karawang Barat atau gerbang tol Karawang Barat, lokasi ini ada sekitar dari kilometer 47 sampai 50 atau 3 kilometer lokasi kejadian tersebut. Dan lokasi ini hanya dilintasi oleh sejumlah karyawan, mengingat lokasi tol KM50 tersebut merupakan tepat berada di sisi kawasan industri KIC yang berada di wilayah Kecamatan Karawang Barat, Priska. Situasi sehari-hari biasanya kalau dini hari, karena kalau menurut pihak kepolisian ini terjadinya pada saat Senin dini hari. Seperti apa lokasi di sana? Ini kan kawasan industri, apakah cenderung sepi atau sebaliknya, Adi? Benar, lokasi ini merupakan sebagai perlintasan jalur alternatif dari jalur utama. Sebenarnya jalan ini merupakan alternatif dari kawasan untuk masuk kawasan industri dan hanya bisa dilintasi oleh kendaraan roda 2. Mengingat jalur yang ada ini cukup sempit dan tidak terlalu luas, kemudian aktivitas warga jarang, hanya melintas sesaat untuk masuk kerja menuju kawasan industri. Begitupun aktivitas warga di sekitar tersebut. Lokasi dari perkampungan menuju lokasi tersebut cukup jauh, namun ada beberapa aktivitas usaha seperti pangkalan ojek dan pedagang kaki lima yang jaraknya sekitar 1 kilometer. Oleh karena itu jalurnya cukup sepi sehingga tidak banyak warga yang mengetahui peristiwa tersebut, Priska. Baik, Adi Wahadi melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat.